warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan siaran produk baru kami, yaitu kuliah online tentang teknik metafisika tinggi bersama dengan Mr. TM, yaitu mengupas metodologi metafisika tasawuf tapi dengan cara ilmiah ya, di Kampus Ta'lim Ma'rifat 1 Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Kalimat ini hampir semua pelaku tasawuf ngerti, tahu artinya, hafal. Tapi bagaimana prakteknya? Korelasinya bagaimana? Nah, ini sangat jarang yang bisa menerangkan ya. Ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Hanya mencari Allah dan mencari ridhonya. Sering kami sampaikan, Allah itu maha mutlak. Mutlaknya saja itu mempunyai sifat unlimited, undefinisi, undeskripsi. Tidak terbatas, tidak terdeskripsi, dan juga tidak terdefinisi. Maka itu akan berupa gelombang dulu adaptasinya. Dan sampainya kepada Allah Ta'ala pun berupa parameter 3 tadi. Makanya yang datang dari sisi Allah Ta'ala semua, entah itu jodoh, mati, rizki, takdir, semuanya sifatnya unlimited, undefinisi, undeskripsi, atau dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Itu berarti tidak kegambar oleh akal manusia. Kalau ada yang kegambar akal, itu bukan dari Tuhan. Contohnya begini, di ayatnya Allah menerangkan rizki, akan aku datangkan rizki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Nah, kemudian kau bekerja, kau niatnya ibadah, nah, kerja ada gaji lah, ya toh? Kemudian saya tanya, gajimu berapa kau tahu setiap bulannya? Tahu ya? Dari mana gajimu kau tahu? Tahu. Keluarnya kapan tahu nggak? Tahu. Untuk apa nanti peruntukannya? Kebayang nggak? Ya? Saya tanya, itu Tuhan bukan? Bukan ya. Itu karena kau ada ikatan konsekuensi timbal balik atau kausalitas, maka kau dapatkan itu. Yaitu apa? Kau bekerja ya digaji. Itu Tuhan bukan? Bukan, itu kausalitas. Kau nyolong ayam, kemudian ketangkap, kau dipenjara. Kau dihukum Tuhan apa dihukum manusia? Manusia ya. Jadi apapun yang masih terukur, tergambar, terdefinisi, itu bukan Tuhan. Nah ini dia. Dari akal menuju maha sadar, maha ruhani, itu melewati alam ruh. Dan ruh pun naik berlapis-lapis lagi sampai ketemu maha ruh. Baru akal masuk ke ruh, itu nggak kebayang, gitu. Nggak kebayang, apalagi naik lagi ke ruh yang lebih tinggi, naik lagi. Lah kalau masih kebayang akal, itu akal dunia apa akhirat ruh? Akal dunia ya. Sekali lagi, kalau kamu yang masih bekerja, dapat uang, dibayar, itu bayaranmu itu bukan dari Tuhan ya. Itu bukan rezeki yang dari Allah, bukan. Itu karena kausalitas, karena kau bekerja ya kau dibayar. Karena apa? Gelombangmu belum sampai ya.
Duniamu yang pakai akal nggak bisa sampai, akhirat yang sampai di ujung maha rohani nggak sampai. Cek kalau nggak percaya, seluruh ayat-ayat Quran yang menerangkan rizki, jodoh yang turun sisi Allah Ta'ala, pasti bunyinya adalah tidak kau sangka-sangka. Nah, tidak kau sangka sebenarnya apa? Tidak kebayang, betul kan? Tidak keukur akalmu dan tidak bisa kau gambarkan sebagaimana akalmu bayangkan gambarkan ya. Itu baru Tuhan. Nah, apalagi kau punya keinginan, kemudian kau setel keinginanmu itu. Wah, apalagi ya. Yang syariat akal saja, yang bersyariat, itu saja sudah, kalau nggak memakai teknik naik gelombang, teknik Mi'raj, pakai metafisika ultra tinggi seperti yang disampaikan Ustaz M, nggak bisa naik kok. Apalagi yang kau dapatkan rizki katanya, anggap aja begitu. Karena kau belum tahu namanya itu. Dapat uang kau kira rizki semua toh? Dari ngepet. Nah, coba. Itu Tuhan bukan? Oh, lebih parah lagi ya. Tadi saja yang pertama, dari usahamu aja bukan dari Tuhan ya. Apalagi ngepet. Tapi kau dapat cuan nggak? Dapat. Tapi caranya, gelombangnya itu yang berbeda. Nah, kalau rizki yang dari Allah itu mesti sampai Allah dulu, betul enggak? Lah kalau usahamu nggak sampai Allah, kira-kira kau jolok buah ya, jolok ya. Kalau penjoloknya nggak sampai itu, kira-kira buahnya bisa turun nggak? Nggak bisa. Kalau jolok kepada Allah ya mesti sampai Allah dahulu, baru adalah buahnya, betul enggak? Nah kalau caranya jolok kau nggak ngerti, jalan nggak ngerti, nggak sampai jolok ke sana, jangan bayangkan itu dari Allah, betul? Gampang lah ya. Kalau kau hanya terbatas dengan dunia, jangan kau bayangkan jolokanmu sampai di Mi'raj, sampai di ujungnya akhirat atau ars ya. Gak sampai, maka itu Tuhan bukan? Bukan. Sholatmu sampai Tuhan bukan? Bukan. Yang menjawab doamu, sholatmu, ibadahmu, zikirmu, Tuhan bukan? Bukan. Belum tahu ya. Menjolokmu gak sampai, juga gak tahu jalan dan caranya. Gak mungkin, bukan Tuhan ya, berarti ya. Gak mungkin Tuhan ya. Bisa diterima? Ya, sangat bisa ya. Nah, apalagi yang sesuatu itu berupa keinginanmu, hasratmu, kemudian cita-citamu, itu pasti terolah dengan akalmu, terhipnosis ya. Maka kau akan berusaha mengejar keinginanmu. Entah itu enak, nyaman, selamat, damai, sentosa, ganteng, sukses, tajir, melintir, sehat. Wah, semua itu pasti bawahnya yang enak ya. Nah, itu nafsu ya. Nah, nafsu itu nanti akan mengendalikan akal, mempengaruhi akal. Akal mesti objektif dia, mestinya ya. Tapi karena didomplengin nafsu, maka akal disetir oleh nafsu. Contohnya, akal kan bisa membedakan baik, buruk, benar, salah, betul kan? Mestinya akal, rasa itu baik saja. Tapi karena nafsu, aku suka yang pedas, katanya. Ya gak? Aku suka yang asin. Aku suka agak manisan, betul gak? Akhirnya muncullah selera. Subjektivitas. Itu keliru lagi. Padahal Tuhan maha objektif, maha mutlak, maha tinggi. Ya, maha tak terhingga. Maka alamat mutlak gak jauh-jauh dari unlimited, undefinition, deskripsi. Kalau sudah limited, wah sudah hati-hati. Kalau sudah terbayangkan, tergambarkan, terukur, wah itu sudah pola gelombang akal dan kompromi akan nafsumu itu. Nah, contohnya makin keturun ke bawah nanti akan makin instan ya. Ngepet, gampang gak itu? Gampang, dapat uang gampang. Tapi gelombangmu makin turun jauh. Mestinya kan gelombangmu naik ke hadarat Allah untuk munajat. Ini malah makin turun. Kan jelas tuh, memanfaatkan gelombang bawah sadar. Termasuk juga praktek law of attraction. Itu praktek goblok itu kalau bagi saya. Sangat goblok. Jelas-jelas praktek mengundang kebahagiaan, kesuksesan melalui gelombang alam bawah sadar. Gitu kok kau praktekkan, itu goblok itu. Ya. Kalau misalnya height of attraction.
Nah ini dia. Memanfaatkan gelombang di atas sadar, ultra sadar, bahkan sampai maha sadar, agar kau menang dunia akhirat. Itu dia. La'allakum tuflihun. Itu janji Tuhan ya. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Semua ada. Ya la'allakum tuflihun. Dimenangkan Tuhan dunia dan akhirat. Tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit dan sebagainya. Itu ada janjinya. Tapi itu teknik tinggi. Kenapa? Dari akal ke rohani itu butuh lompat. Pindah frekuensi ya. Dari subjektif ke objektif. Itu butuh fase lompat. Pindah dimensi. Dari relatif ke mutlak. Lompat itu. Itulah manusia mesti dibaiat, di-upgrade gelombang. Kalau normalnya orang itu ada di SMA, otomatis dia punya lulusan SMP dulu, betul apa enggak? Pasti itu. Kalau ada ngaku SMA tapi nggak pakai ijazah SMP, itu penumpang gelap ya. Ya kan? Semua yang SMA pasti ada ijazah SMP-nya. Karena apa? Daftar SMA pakai ijazah SMP ya. Dari alam akal sadar, manusia semuanya punya potensi turun ke gelombang alam bawah sadar. Makanya ada istilah mimpi, itu alam bawah sadar. Nah, tapi kalau dari akal sadarmu untuk naik ke dimensi di atas alam sadar, mesti daftar dulu ya. Dari SMA untuk masuk ke perguruan tinggi, pakai daftar nggak? Oh, daftar dulu ya. Daftar di mana? Saat kau SMP apa saat kau SMA? Saat kau SMA, berarti baiatmu saat kau di dunia dengan akal sadarmu ya. Kalau tadi dari SMP naik ke SMA, nah, baiatnya di sini baru bisa naik ke sini ya. Demikian juga dari akal untuk naik ke dimensi roh yang notabene alam di atas akal, baiat mesti di sini ya Pak. Baru manusia itu bisa masuk ke dimensi akhirat memakai ruhnya. Nah, akal ke ruh kan mesti upgrade. Jadi semua manusia yang tidak dibaiat, tidak upgrade gelombang, nggak bisa sampai akhirat. Ini fiktif, kata orang. Tapi bagi yang telah tahu alatnya, syarat rukunnya, ini kenyataan. Di manusia akhirat, ya di sini-sini juga. Orang kira akhirat kan nanti, itu karena bagi mereka yang belum pernah praktek. Masya Allah, saya membayangkan rindu alam akhirat. Tel, gatel. Cocotmu itu nyorkemu, nyonyor cangkemmu ya. Akhirat ya sekarang juga ya. Akhirat pun di sini juga. Gelombangnya yang beda. Tengok satu radio ya. Di satu radio yang sama ada nggak Prambors FM, RRI, ada Gen FM, ada Susana, betul ada nggak? Ada. Tapi gelombang dan frekuensinya beda. Televisi pun demikian. Satu televisi yang sama, itu ada Indosiar, Antv, TV One, ya apa enggak? Ya, hanya beda saluran, frekuensi, dan gelombang, ya kan? Nah, alam pun di sini juga. Makanya alam ini kias, tapi alam ini juga alamat. Dunia ya di sini. Tujuan mana? Akhirat. Akhirat pun di sini juga. Ya. Tapi kalau kau tidak bisa menembus akhirat, dunia ini hanyalah kias. Tapi kalau kau mengerti menembus akhirat caranya, alamatmu pun yang kau cari pun di sini-sini juga. Makanya kan pernah saya tanya ya, di ruang vakum, taruhlah 3x3x3 ya, ruangan ya. Ada nggak dunia? Ada katanya. Lah kubur ada nggak? Ada. Alam jin ya ada juga situ. Barzah ada, surga neraka ada. Tapi bisa kau buktikan? Nah ini masalahnya. Itu hanya perbandingan gelombang dan frekuensi. Nah, selama orang itu terikat di akal dan panca indera, dia hanya bisa mendetek kesadaran akal itu untuk dunia. Bahkan untuk turun ke alam bawah sadar, di bawah alam akal, kan nggak pakai akal, betul nggak? Orang mimpi pakai akal nggak? Enggak. Tapi di sono, di alam mimpi, saat mimpi dia pakai akal. Di alam sono.
Tapi di alam dunianya dia nggak pakai akal, dia tidur menggigil. Ya toh? Kau tahu tuh, enggak itu. Dia menggigil. Dia lagi mimpi, ya kan? Tapi di alam sana ternyata dia ketemu kenyataan, dikejar anjing, lari dia ketakutan, ya kan? Akalnya berpikir nggak? Berpikir di sana. Panca inderanya fungsi nggak? Oh fungsi, makanya ketakutan, ya. Tapi itu di alam bawah sadar, di sana kenyataan. Tapi kau lihat dari alam sadar, dia cuma mimpi katamu, ya toh? Begitu si pemimpi itu bangun dari tidur, oh alah, cuman mimpi toh. Nah, seperti itu. Berarti apa? Saya tanya, alam mimpi di mana? Ya di sini. Buktinya apa? Orang tidur bisa tembus mimpi, betul kan? Lah dunia di mana? Ya di sini juga. Buktinya kau bangun dari tidur ketemu kenyataan, ya. Lah alam kubur di mana? Ya di sini juga, ya. Kata Nabi, ketika kau melewati mati, kau akan ketemu kenyataan yang lebih nyata timbang dunia, dan dunia yang kau kira selama ini kenyataan menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Ketemu kenyataan lagi nggak? Kenyataan. Maka alam bawah sadar, alam sadar, alam di atas sadar, di atas sadar, di atas sadar, sampai maha sadar di mana? Di sini-sini juga. Gelombangnya yang beda, ya. Maka kalau kau nggak temukan di duniamu sekarang, saat kau hidup sekarang, jangan mimpi nanti kau mati ketemu kubur. Gak ada. Kau temukan kubur barzah sampai akhirat pun, ujungnya akhirat pun harus kau temukan saat kau di dunia. Betul gak kalimat Nabi? Tidak akan ketemukan Allah di akhirat sebelum kau temukan Allah di dunia. Tidak akan kau ketemu surga di akhirat sebelum kau temukan surga di dunia. Nah, makanya hati-hati dengan waktumu sekarang, ya. Kau kemarin udah menjalani kehidupan ratusan ribuan kali kau, tapi masih lahir lagi. Karena karmamu belum tuntas, amalmu belum sampai. Makanya bersyukur ya ketemu Mr. TM, ya. Yaitu seorang Mister, ya. Mister Master yang bisa menerangkan agama secara ilmiah, logik. Berbeda dengan orang menerangkan agama yang dikupas dalil saja, ayat saja. Aduh. Kapan menerangkan cara prakteknya? Nah, tadi ya. Ilahi anta maksudnya adalah mencari Allah dan ridhonya. Itu beriringan. Gak mungkin kau mencari Allah dengan tujuan tertentu. Gak mungkin. Nyari Allah ya, kemudian nyari apa? Kemudian supaya kita kaya. Gak mungkin. Supaya kita ini masuk surga. Gak mungkin. Supaya kita ini sukses. Gak mungkin. Mencari Allah itu beriring dengan ridhonya. Ini dia ada gambarnya, ya. Di sini ada positif, di sini ada negatif, di tengah-tengah nol. Iblis saat Azazil dia sangat positif, ya. Tapi ketika dia berubah menjadi iblis dia sangat negatif. Sedangkan Tuhan ada di sini di alamat mutlak. Mutlak itu nggak ada kalau stasioner belum nol. Nggak percaya ini dia. X per unlimited hasilnya sama dengan nol. Tepatnya limit nol. Ada limit berarti ada adaptasi. Nggak langsung bernilai nol. Ada proses dulu, ini bahasa teknisnya. Tanyakan sama ahli matematika, tanyakan sama ahli fisika. Apakah betul ini rumus ini? Jadi X per tak terhingga sama dengan limit nol. Bukan nol, tapi ada limit, ada adaptasinya. Nah, hadirnya konstanta mutlak, ya. Jika kau tidak nol, maka saya ganti angka 1, maka menjadi X per X, ya kan? Mutlaknya nggak ada. Kalau 0 diganti angka 2, maka X per setengah X, ya kan? Mutlaknya nggak ada. Kalau 0 diganti angka setengah, maka X per 2X, betul? Mutlaknya pun nggak ada. Mutlak ini hadir saat kau 0. Tidak boleh diganggu gugat. Jika kau ada gerhana, mutlak itu enggak ada kalau selama kau ada, ya. Jika ini diganti angka apapun, ini sudah enggak ada, ya Pak Kak? Ini loh 0, kalau ganti 1, 1000, sejuta, atau 1/1.000.000, atau 3.000, ini sudah enggak ada. Nah, ini dia. Hadirnya konstanta mutlak adalah saat kau 0. Bukan positif, juga bukan negatif. Nah, ini dia, ya.
Tapi mutlak itu nggak ada saat kau tidak nol. Makanya zikir, tahlil itu, tauhid itu, la ilaha baru akan ada illallah. Kau la ilaha dulu, tiada apapun yang aku sembah. Itu dulu, baru hadir illallah. Tapi nggak sembarangan, harus lewat limit. Mesti ketemu dulu gelombang mutlak. Kalau orang praktek la ilaha tanpa ada gelombang mutlak, la ilaha aliha, tidak ada Tuhan yang aku sembah dan juga tidak ada Allah. Nggak akan muncul itu Allahnya. Ngeri ya. Kalau kau praktek kebatinan spiritual, semedi meditasi tanpa lewat metodologi ini, kau akan keberusuk ke la ilaha aliha. Tidak ada. La ilaha. Ya sembarang lah. Tidak ada Tuhan yang kau sembah, juga tidak ada Allah. Sama seperti kau mengosongkan rumahmu, tapi karena tidak ada nurnya, rumahmu menjadi kosong, sungup, dimasuki maling, dimasuki kecoa, debu, tikus, ya kan? Nah itu dia praktek meditasi semedi yang tidak ketemu dengan sambungan saluran nurnya Allah atau wasilah, pasti sesat. Bisa dibantah? Oh, enggak bisa. Kau bantah pun silakan, tapi enggak akan pernah mampu ya. Hadirnya konstanta mutlak adalah saat kau nol. Lah. Nah, konstanta mutlak ini adalah konstanta Tuhan ya. Ini perwakilan Tuhan di dunia. Di rumus matematika dia mutlak. Nah, ini dia. Ini kan kau relatif ya. Relatif sampai kapanpun enggak akan pernah bisa sampai mutlak ya. S sama dengan V kali T ya. S sama dengan jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Jika waktumu terbatas, taruhlah 120 tahun sekalipun, tetap dihilangkan karena itu terbatas. Maka kau harus ketemu kecepatan yang tak terhingga untuk bisa menuju sampai pada jarak yang tak terhingga. Betul nggak? Betul. Saya tanya, apa ada kecepatan di dunia yang tak terhingga? Enggak ada ya. Kecuali kau hidup di dunia dengan relatifmu, dengan waktumu yang biasa-biasa saja, tapi menggandeng faktor mutlak tak terhingga, maka ketemulah limit adaptasi manusia yang tak terhingga. Clear, tepuk tangan. Nah, itulah al-buraq, itulah nurnya Allah, itulah wasilah, itulah yang diwahyukan, yang diterangkan di Asy-Syura 52. Itulah orang yang dibaiat nur iman dan nur kitab. Kalau nggak ada itu, nggak ada faktor Tuhan, mana bisa sampai ada Tuhan, ya? Innalillahi wa ilaihi raji'un itu bukan kalimat kata-kata. Dan saya tanya, harus jeli ya, kau manusia, mana yang kau ini sebetulnya? Apakah jasmanimu atau bukan? Manusia hakikatnya adalah roh. Jasmanimu dulu nggak ada, betul apa nggak? Betul. Kau kecil dilahirkan, betul? Kemudian kau nggak tahu ilmu, nggak tahu pengetahuan. Kaulah dimasuki oleh pengetahuan teori, dicekoi sama semesta, betul kan? Kau dibesarkan semesta, kemudian kau bertambah kuat, membesar. Kemudian kau berakal. Dulu kan nggak pakai akal awalnya ya, hanya pakai kolbu awalnya. Begitu turun mendarat ke dunia, akalmu menguat, tapi kolbumu melemah. Maka kau terisi pengetahuan dan sebagainya. Dan akhirnya pun kau akan hilang kembali mati. Yang jasmaninya. Berarti seluruh yang baru tadi, yang nggak ada kemudian diadakan dan nggak ada lagi, itu baru, itu bukan Tuhan, ya. Tuhan baru apa kodim? Kodim. Tepatnya maha kodim. Lah mana baru, bukan Tuhan ya. Berarti jasmanimu, akalmu dan turunan jasmanimu bukan dari Tuhan. Itu sistem dunia. Akalmu dari Tuhan bukan? Bukan. Pancaindramu dari Tuhan bukan? Bukan. Yang dari Tuhan adalah ruhmu ya. Makanya yang baru nanti hilang lagi. Akal pun nanti nggak ada, betul nggak? Jasmani pun nanti nggak ada, betul nggak? Itu sebentar selalu itu. Itu berupa gelombang, yang asli adalah yang rohani, yang dari Allah Ta'ala itu. Berarti manusia yang sejati adalah roh, bukan jasmani. Maka ibadahmu jangan pakai barumu, nggak akan sampai kepada mahkodim. Pakailah yang kodim dalam dirimu, yaitu roh. Nah itu dia ya. Jadi manusia yang tidak ibadah dengan ruhnya nggak bakal sampai. Ruh pun nggak sembarangan. Ruh kan mesti melewati nurnya Allah Ta'ala.
ditambah unsur kitab dan unsur iman yang dirupakan nur, baca surah 52. Itu ditolong Tuhan ya. Ruhmu menuju maharuh masih lewat guru ruh. Itu cahaya nurnya Allah Ta'ala, itu guru rohani. Nur malaikat, nur Allah, nur malaikat Jibril, nur Muhammad. Itulah alif lam mim. Nah, karena mutlak itu hanya ada saat kau 0, 0, la ilaha baru akan ada illallah, maka tidak ada jalan lain, tiada bukan. Jangan kau cari ke positif, enggak ketemu. Jangan kau cari ke negatif, enggak ketemu. Cari Allah di 0, la haula wala quwata, 0, la ilaha, 0, not belonging dan sebagainya, 0, bukan condong akal ke kanan, 0, bukan condong akal ke kiri. Ya, kosongkan dirimu, maka tapi kosong nggak sekedar kosong ya, kosong yang ada teknik, ada rukun syaratnya, ada metodologinya. Begitu kau kosong, maka Tuhanmu hadir dalam dirimu. Nah, jadi begini ya, ini ada, saya nggak, nantilah, nggak kelihatan. Dibangunkan. Ayam apa orang? Apa orang mirip ayam? Suka tidur. Jadi demikian ya. Nah, itulah kenapa yang kita tuju harus berserta dengan ilahi anta maksudi waridho kamat lubi. Hanya ridho. Ridho itu 0, tanpa hasrat keinginan atau apa khayalan, atau tidak ada isi apapun dalam dirimu. Kalau terisi positif pun Tuhan nggak ada. Kalau terisi negatif pun Tuhan nggak ada. 0 barulah muncul mutlaknya Allah dalam dirimu. Nah, ini dia rumusnya ya. Jadi saya tanya, kalau matematika ada spidol nggak? Coba ambilkan spidol, minta tolong. Coba ya. Sini. Saya gambarkan ya. Nah, kamu hanya tertipu dengan sudut pandang. Positif negatif itu sebetulnya tidak ada. Itu virtual fata morgana saja. Buktinya, lihat rumus matematika. Min X dimutlakan sama dengan X, atau plus X dimutlakan sama dengan X. Apapun yang tampak positif negatif, jika kau telah beserta dengan gelombang mutlak, mestinya kau lihat Tuhanmu, bukan lihat yang positif negatifnya itu, ya. Ini yang terlihat nantinya ketika kau filter dengan gelombang mutlak, muncul yang asli, yaitu energi atau potensi ketuhanan atau nur. Nggak lagi lihat negatifnya. Orang normal karena tertipu dengan seleranya pasti berpikir positif negatif, ya Bapak? Ya. Orang nyari yang enak, cocok, sukses, ganteng, sehat, selamat, kaya, bahagia, sentosa, ya kan? Lah yang mau melarat siapa? Yang mau sakit siapa? Yang mau miskin siapa? Ya kan? Padahal kau nggak tahu. Di balik positif itu ada negatif pembanding. Ya. Di balik positif pasti ada pembanding negatif. Itu baru berlaku adanya 0. Ya. Gak percaya. Kau kaya misalkan. Pasti kemauanmu macam-macam. Ya kan, kau sombong. Ya Pak? Kau ganteng. Pasti kau nakal. Gitu. Ya kan? Berpeluang nakal. Ya Pak? Ya. Yang ngomong iya ini setengah senyum-senyum itu, berarti dia merasa itu ya. Kalau kau tampan, menawan, kaya, kebanyakan orang-orangnya nakal ya, iya Kak? Ya, betul. Tapi kalau orangnya jelek, kemudian sakit-sakitan, miskin, dia tuh bawaannya rendah hati aja, ya Pak Kak? Baik sekali toh. Ya Pak Kak? Itu sudah hukum alam. Lah kenapa kau cari yang positif semua? Ini saja ya. Kalau nyari positif aja, ngeplak.
Orang itu kan ketipu dengan pandangan relatifnya. Aku mencari yang baik, selamat, dijamin, kaya, bahagia, sakti, pinter, sehat, sembuh. Batukmu krewak ya. Lah Tuhan mana? Nggak ada di situ. Itu sudah kau setel sendiri itu. Dia ada saat kau nol. Buanglah ini. Ya. Maka buanglah seluruh relatifmu sendiri. Jadi kau tidak lagi subjektif, tapi kau ke arah yang nol. Objektif. Itulah ilahi anta maksudi waridha kamu lebih. Nah, apa sih prakteknya? Apapun yang kau alami, apapun terjadi, ya sudah, diterima saja. Easy going ya. Kayak miskin sama nggak? Sama, bagi saya sama. Ganteng sama elek sama nggak? Sama. Dipuji orang sama dihina orang sama nggak? Sama. Makanya saya kan dakwah nggak manis-manis. Bagi saya kan rata semua, betul nggak? Kalau saya ada rasa ketakutan ya pasti akan nggak berani ngomong di gini, betul nggak? Kalau bagi saya sudah rata semua ya sudah kita gembira saja ya. Saya ngomong apa adanya, nggak ada beban, nggak ada apa, nggak ada tanggungan. Coba kalau kau punya beban dakwah di mimbar, aku khawatir nanti orang-orang tahu kalau saya nggak bisa baca ayat. Saya bilang saya nggak bisa baca Quran. Orang takut ya nanti gimana nanti kalau dikira saya ini apa memanfaatkan agama. Saya bilang saya jualan agama. Bodoh amat ya. Nanti orang bilang pura-pura baik, pura-pura sopan. Saya nggak sopan nggak apa-apa ya. Jancuk, dasmu, batuk mau krewa, asu. Nggak apa-apa loh. Lah apakah aku butuh kamu? Oh enggak kok. Kalau aku butuh kamu pasti aku tipu-tipu dan berusaha manis gitu supaya kau mendekat ya kan? Aku gini kan supaya kau nggak mendekat. Ya kan? Kalau kau lihat jelekku pasti kau nggak mendekat. Tapi kalau ada yang mendekat berarti dia telah ketemu sesuatu di balik uren saya ya. Dia ketemu emas di baliknya teletong ya. Ya. Itu dia ya. Bahasa saya nggak manis kok. Tak janjuk-janjui, badanmu krewak, jancuk, blok-goblok, asu, matamu, bayar duit, itu. Bayar, kadang gratis ya. Tapi kalau kau tetap maju, berarti kau pun bakal jadi orang gila. Gila bertuhan maksudnya ya. Termasuk Pak ini dari Riau ini, orang gila dia. Kesini ongkosnya mahal gak? Lumayan mahal. Capek gak? Capek. Lama gak kesini? Lama. Loh kan? Dia mau menemui Ustaz yang mau belajar agama katanya. Oh dia orang gila dia. Cocok lah kalau begitu ya. Nah, kalau orang gila masih ada nggak positif negatif? Nggak ada. No problem. Ya. Ya. Tapi kalau kau terlihat positif, misalkan ya kau mau pipis di pinggir jalan, malu nggak kau? Malu kalau kau nggak ada positif negatif, asik saja asal nggak ada yang lihat ya nggak? Ya gak? Saya dakwah pakai topeng koboi. Enjoy gak? Enjoy. Gak ada beban ya. Saya ngomong gak pernah pakai apa-apa. Gak pernah. Saya gak pernah buka kitab itu. Gak pernah. Saya cara saya sendiri. Kalau gak cocok ya silahkan. Gak usah nongkrongin sini ya. Jadi ilahi anta maksudi itu adalah lebih adalah kau adaptasikan ridho objektif dan merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah Ta'ala ya. Baru kemudian Allah hadir dalam dirimu. Itu teknik tinggi ya. Itu bukan di otak. Kalau otak sugesti namanya. Itu kalimat-kalimat ayat-ayat itu kan mushafnya berupa tulisan. Bacaan. Lafal huruf. Itu dunia ya. Lah kalau di rohani ada lafal hurufnya enggak? Enggak. Maka mushaf yang masuk ke dalam alam akhirat, alam rohani berupa kitab qadim. Berupa apa? Gelombang. Enggak ada lagi lafal hurufnya ya kata Gus Dur. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iso diwaca loh. Membaca gelombang cahaya dengan apa? Ya gelombang cahaya juga ya. Ya, paham ya? Nah, itu dia.
Membaca berhitung matematika ya pakai rumus matematika juga. Jangan pakai rumus kompor, nggak nyambung ya. Jadi demikian ya. Membaca ayat-ayat Allah pakai apa? Ya nurnya Allah juga. Nah, itulah ini. Faktor unlimited. Baru kau ketemu limit proses menuju mutlak. Clear ya. Clear. Exactly? Exactly. Excellent? Excellent. Absolute? Absolute. Ini ya. Kalau misalnya menerangkan gampang gini ya. Catat rumusnya, Catat. Yang goblok-goblok catat ya. Kalian di sini ya praktek lah ya, praktek. Jadi jangan kau mencari yang ini, nggak akan ketemu Tuhan. Jangan kau juga ketakutan akan yang ini juga nggak akan ketemu Tuhan. Maka kata Mr. TM, jika kau ketemu ini dan limit ini, kamu akan berproses ketemu ini. Nggak usah kau berpengetahuan, nggak perlu. Nggak perlu pakai teori, nggak perlu pakai musaf, nggak perlu. Asal kau ketemu metodologinya sudah sampai. Enak toh? Nabi pakai teori nggak? Nabi pakai musaf, Injil, Taurat, Zabur nggak? Nggak ada. Ngaji ke ulama Nasrani, ulama Yahudi nggak? Nggak ada. Mondok di pesantren Yahudi Nasrani nggak? Nggak ada. Bahkan agama Nasrani Yahudi pun nggak dipakai. Betul nggak? Nabi Muhammad kecil atau Nabi Muhammad anak Abdullah tidak bersyariat agama. Betul nggak? Betul. Nah, ekstrimnya misalkan ekstrimnya, kalau kau di sini tidak memakai syariat agama, tidak pakai teori, tapi tidak pakai pengetahuan, tidak pakai baca kitab, tidak pakai berguru pada apapun, tapi kalau kau ketemu metodologinya yang waris mutlak dan lewat sistemnya, sampai kau dan makrifat, sampai. Nah itu dia. Jadi Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa nggak pakai teori, nggak pakai musaf, nggak pakai syariat agama, nggak pakai guru ngaji, nggak pakai mondok. Tapi beliau pakai metodologi dan sistem. Maka la ilaha baru akan muncul illallah. Tepuk tangan. Jelas ya? Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.